Selamat bergabung di channel Ricky Christopher Sporting. Di channel ini saya berbagi informasi sederhana. Dan untuk hari ini saya akan sharing tentang tanaman hias. Ya, ini kita akan melihat pertumbuhan dari tanaman kuping gajah. Ya, jadi kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya, saya sharing tentang tanaman kuping gajah, khususnya untuk beberapa tanaman Anthurium papillaminum ya, ada yang hybrid ya. Dan di sini saya mau sharing tentang pertumbuhan dari tanaman-tanaman ini. Ya, jadi sebatas informasi bahwa tanaman-tanaman kuping gajah ini sebetulnya mereka itu hidup di tempat yang tidak terlalu panas ya. Jadi suhunya itu tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas ya. Jadi mereka itu hidupnya kalau di habitatnya itu di bawah pohon-pohon yang rindang gitu ya. Jadi ketika kita ingin merawat tanaman-tanaman ini di tempat kita atau di rumah kita, maka kita perlu menjaga suhu ya, atau tempat yang kita gunakan untuk menanam atau merawat tanaman-tanaman ini. Nah, di sini saya mau sharing ya tentang bagaimana saya merawat tanaman ini dalam 5 bulan terakhir ini ya, dan tempat yang saya gunakan untuk menempatkan tanaman-tanaman ini, dan saya mau update tentang pertumbuhannya mereka juga. Ya, jadi di sini seperti yang teman-teman lihat, saya menemukan kasus bahwa tanaman-tanaman ini ternyata memang betul seperti yang disampaikan tadi, bahwa mereka membutuhkan suhu tempat di mana mereka berada itu tidak terlalu panas atau tidak terpapar matahari secara langsung ya. Jadi tempat saya yang sebelumnya, di video saya yang sebelumnya itu teman-teman lihat saya menempatkannya di lantai 2 dari rumah saya, yaitu di balkon saya, dan itu memang terpapar matahari secara langsung ya. Jadi pertumbuhannya mereka itu jadi kurang baik ya. Nah, kita bisa melihat ini ya. Jadi daunnya itu bermutasi dan ada yang sampai gosong seperti ini ya, karena terlalu panas ya, seperti ini teman-teman. Dan setelah saya pindahkan ke bagian bawah ya, atau di lantai bawah dari rumah saya, dan mereka tidak terpapar matahari secara langsung ya, saya akan menunjukkan di sini ya, sudah ada penahan sinar matahari, jadi mereka tidak terkena cahaya secara langsung. Tanaman lain juga saya tempatkan di bawah seperti ini, jadi tidak terkena cahaya secara langsung. Pertumbuhannya itu jadi lebih bagus. Jadi ini daun baru ya, teman-teman bisa lihat daun barunya lebih bagus ya. Jadi ini, nah ini teman-teman, ini sebelumnya di atas ini Puppy Legend ya, bonggolan yang pernah saya sharingkan sebelumnya. Dan daunnya juga itu tidak hitam tapi atau tidak gelap, tapi jadinya seperti menguning ya, atau jadi seperti hijau muda. Nah, ini setelah saya tempatkan di tempat yang agak teduh ya, itu daunnya mulai terlihat lebih gelap lagi. Seperti itu teman-teman gitu. Dan ini juga ada dorayaki teman-teman, ini panas banget. Awalnya itu saya tempatkan di sini tuh, bagian sini itu terpapar matahari langsung ya di sini, dan kalau kisaran jam panas dan akhirnya gosong seperti ini teman-teman ya. Banyak gosong seperti ini. Tapi ini juga untuk tanaman ini memang kasusnya media tanamnya yang kemarin kurang bagus, sehingga memacu pertumbuhannya juga kurang baik, dan akhirnya daun juga menjadi rusak. Jadi sudah saya ganti media tanam. Nah, keluar daun barunya itu di bawah ya, di sini di lantai 1 ya. Dan daunnya bagus, tapi karena terpapar matahari secara langsung akhirnya gosong seperti ini ya. Itu pun dengan magnificum ini juga ya, tumbuhnya bagus ya di bawah.
teman-teman bisa lihat seperti itu ya. Jadi ini blue puppy juga, jadinya mereka bermutasi seperti ini karena kurang bagus ya, kuning ya. Dan untuk Dora luxu juga teman-teman lihat, jadi gosong dan daun barunya itu bermutasi ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi memang perlu dijaga untuk penempatan dari tanaman-tanaman yang kita rawat ya, supaya mereka bisa bertumbuh dengan baik ya. Kalau yang cukup bertahan itu ada black sweet. Nah ini black sweet ini cukup bagus pertumbuhannya. Jadi daun barunya tidak bermasalah, tapi salah satu daunnya itu sempat tidak bertumbuh dengan baik juga ya. Tapi overall ini pertumbuhannya maksimal baik. Ini sudah ada daun baru lagi ya, tumbuh dengan baik. Nah kalau untuk yang HOX puppy ini banyak daun yang gugur ya, karena untuk tanaman ini tidak terlalu tahan ya, tapi daunnya sudah mulai terlihat gelap lagi, udah mulai bagus lagi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang punya tanaman hias khususnya untuk kuping gajah ya, itu sangat penting sekali untuk menjaga ya tanaman-tanaman ini, terutama untuk penempatannya ya, supaya tanaman-tanaman ini bisa bertumbuh dengan baik ya. Kalau memang kita punya budget lebih, kita bisa menempatkannya di dalam rumah dan menggunakan lampu grow light ya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka sih tanaman-tanaman ini mendapatkan sinar matahari langsung, namun memang kita harus perlu ekstra untuk menjaga tanaman-tanaman ini supaya cahayanya itu bisa terkontrol dengan baik ya. Itu salah satu juga untuk larinya dia, makanya jadinya kuning seperti ini, tapi sudah mulai membaik ya, daun barunya sudah mulai muncul ya. Ini silver plum juga sempat seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk sharing saya kali ini. Semoga informasi ini boleh juga bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau merawat khususnya di tanaman kuping gajah. Kalau untuk philodendron sih overall aman ya, tapi kalau untuk kuping gajah ini memang perawatannya butuh ya penanganan ekstra ya. Oke, sekian video dari saya Ricky Christopher 14. Thank you for watching and see you in another video.